Open
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di tanggal 4 Desember 2024 ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan Daurah Irwa'u Sodi ya, min namirin nizamul iktisadi fil Islam, dan insya Allah kita akan menyimak ulasan ilmu kembali dari guru kita Ustadz Yuwana Rian Tresna. Baik, insya Allah segera terhubung dengan guru kita, Ustadz Yuwana. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dikaruniakan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya kita dalam memahami ilmu setiap yang diberikan oleh guru kita ya, wabil khusus dari Ustadz Yuwana. Mudah-mudahan Allah karuniakan pemahaman dan kita pun mudah-mudahan dimudahkan dalam mengamalkannya, insya Allah ya. Begitu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah ya. Dan jangan lupa juga ya doakan untuk guru-guru kita wabil khusus, yakni untuk Ustadz Yuwana berikut keluarganya. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doakan juga ya mungkin untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sekarang sedang diuji ya dengan suatu musibah, di antara itu banjir. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran kepada mereka dan Allah senantiasa lindungi mereka insya Allah ya. Eh, di antaranya itu ada yang dari Sukabumi ya, musibah banjir, kemudian di Cianjur Selatan juga sebetulnya. Ini kalau dari sini dari saya mungkin jaraknya sekitar 3 jam ya, 3 jam atau 4 jam ke lokasi musibah tersebut. Beberapa jembatan putus ya. Kita doakan saja ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba sapa guru kita Ustadz Diana langsung saja ya. Assalamualaikum Ustadz. Baik, mungkin ada yang sedang dikondisikan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Insyaallah ya. alhamdulillah. Di sana kondisinya gimana Ustadz? Cuacanya gitu. Sekarang akhir musim gugur mau masuk musim dingin sudah Hmm. mulai dingin. Oh ya, Masya Allah Kalau ya. siang masih nyaman, kalau malam udah mulai dingin. Hmm. Kalau di sini di mobil khusus kalau di Jawa mungkin ya di Pulau Jawa ini hujan hampir hujan terus menerus ini dalam 2 hari mungkin ya dalam 2 hari, makanya tadi ada kabar saudara-saudara kita di Sukabumi, eh nggak tahu nih Ustadz, di keluarga Ustadz kan Sukabuminya Sukabumi arah Jampang ya, Ya, Jampang Tengah, Jampang Tengah. aman Ustadz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Daerah teman-teman di daerah Pelabuhan Ratu ada yang ini terkena musibah nih Ustadz, ini termasuk juga di Cianjur Selatan ya. Apa Baik. longsor atau apa banjir? Banjir dan longsor kalau di Cianjur Selatan, Ustaz. Banjir dan longsor. Ada jembatan-jembatan putus, ada yang terblokade di Kecamatan Sagaran. Pokoknya daerah Cianjur Selatan, saya lupa lagi namanya ya. Ada yang terblokade gitu, sampai ya Ah, tidak hujan bisa terus ya. akses. Ya betul. Baik, langsung saja mungkin ya kita simak ulasan ilmu dari guru kita, Ustadz Yuwana. Untuk waktu dan kesempatan langsung saja kita persilahkan. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ahkam ar-rasyad wa hadzarahum subul al-fasad wassalatu wassalamu ala khairi had al-mab'usi rahmatan lil ibad alladzi jahada fillahi haqqal jihad wa ala alihi wa ashabihi al-athhari al-amjad الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد فاجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد يوم يقوم الناس لرب العباد اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Alhamdulillah,
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, ini suara apakah terdengar jelas atau tidak? Kalau di saya aman Ustadz, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terakhir kita sudah berbicara berkaitan dengan apa kemarin riba, ya. Topik masalah riba saya ulas sedikit saja terkait dengan pembahasan riba itu. Kan tempo hari itu dihadapkan pada sebuah pertanyaan, ya, pertanyaan bagaimana begitu? Tidak bisa, bagaimana kita bisa lepas dari riba? Toh semua juga tergantung pada riba. Apakah dalam konteks perdagangan, pertanian, industri, semuanya itu membutuhkan kepada adanya bank-bank yang menyediakan riba. Artinya tidak mungkin kita lepas dari riba. Jadi ini suatu hal yang memaksa kita untuk mengambil riba. Gitulah kurang lebih, ya. Jadi kondisi sekarang itu kondisi yang petani nggak bisa berkembang tanpa pinjam, industri nggak bisa berkembang tanpa pinjam riba. Nah, bagaimana jawabannya? Kemarin sudah kita jawab bahwa kita sedang membicarakan masyarakat yang menerapkan Islam secara sempurna, kan, secara menyeluruh. Termasuk diantaranya adalah sistem ekonomi, tentu saja. Bukan sedang membicarakan suatu masyarakat dalam konteks sekarang. Jadi kita sedang bicara tatanan ideal, itu begitu. Nah, kalau dihadapkan pada kondisi sekarang, ya sudah jelas. Sekarang ini hampir tidak ada satupun sendi kehidupan yang lepas dari riba. UMKM sekarang pasti terkait dengan riba, dan seluruh sendi kehidupan sekarang itu ditopang, disangga oleh sistem riba. Nah, masyarakat dalam konteks sekarang adalah masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalis. Jadi oleh karena itu di dalam sistem sekarang, ya, tampak keberadaan bank itu sebagai sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgent, dan tidak mungkin tidak begitu, ya, mesti ada. Dan negara juga dikendalikan dengan sistem riba ini, bahkan diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Maka tentu tidak ragu bahwa orang yang semacam ini akan berpandangan bahwa riba dan bank itu suatu hal yang penting dalam kehidupan, karena kita tidak mungkin bisa lepas dari riba. Itulah kurang lebih, ya. Jadi konteks yang sedang dibicarakan adalah konteks bagaimana sesuatu yang ideal sebenarnya, yang tidak tunduk pada realitas atau fakta. Kalau dikembalikan pada fakta, ya hari ini kita tidak dapat lepas dari riba. Nah, oleh karena itu sistem ekonomi sekarang harus diubah, berarti kan dirombak, diganti dengan apa? Dengan menyeluruh, dengan syamilan, dengan asasian juga mendasar, gitu. Dengan apa digantinya? Dengan sistem ekonomi Islam. Apabila sistem dengan sistem ekonomi Islam, ya. Dan apabila maka orang pun akan tahu bahwa masyarakat yang menerapkan Islam tersebut tidak melihat praktik riba sebagai sesuatu yang penting lagi, yang urgent, gitu. Kenapa? Sebab ada kalanya orang yang butuh pinjaman itu kan butuh untuk menyambung hidup, ya tidak. Dan misalnya untuk pertanian segala macam, gitu. Dalam Islam coba gimana? Untuk hidup itu bukan tanggung jawab bukan tanggung jawab misalnya asuransi atau lembaga-lembaga sosial, tapi tanggung jawab negara. Jadi tanggung jawab negara. Negara wajib menyiapkan atau memenuhi kebutuhan hidup yang dasar, yang pokok. Gitu. Adapun yang kamaliyahnya itu adalah diserahkan atau diberikan kebebasan kepada setiap orang untuk meraih kebutuhan kamaliyahnya, yakni kebutuhan sekunder tersiernya. Tapi yang pokoknya kan di backup oleh negara, kan begitu, ya. Nah, ini kita refresh dulu yang kemarin, ya, karena kemarin di akhir. Nah,
Eh, Adapun untuk misalnya tadi apa untuk pertanian, ya, ziroah, kemudian sinaah industri, juga ada fasilitas dari Baitul Mal. Apa itu? Pinjam, apa subsidi, gitu, subsidi dari Baitul Mal untuk menopang pertanian dan juga apa yang disebut dengan industri misalnya. Nah, demikian ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks apa namanya dalam konteks pengolahan pertanian gitu Islam memenuhi dengan subsidi atau bisa juga dengan meminjami tapi tanpa riba, ya, tanpa riba, jadi meminjami tanpa riba, dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana riwayat dari Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dari Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, di mana Rasulullah SAW menyampaikan ma min muslimin yuqridu musliman qaradan marratain illa kana qasadaqatiha marratan. Ini masyhur ya di sini, terkenal sekali. Tidak seorang tidak 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 apa tidak seorang pun yang memberikan pinjaman, ya, muslim yang lain dengan satu pinjaman sebanyak 2 kali. Ya, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali gitu, kecuali seperti sedekah sekali. Jadi ngasih pinjam 2 kali itu diganjarnya oleh Allah sebagai sedekah 1 kali. Luar biasa. Padahal bukan ngasih sedekah, kasih pinjam itu 2 kali diganjar dengan sedekah. Nah, jadi memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah sunnah. Gitu. Kemudian muncul juga pendapat, jadi kalau ngasih pinjaman sunnah, ya. Kalau pinjam gimana? Untuk pinjam gitu ya, selama bukan untuk perkara yang dilarang atau perkara yang dimakruhkan, dan untuk sesuatu yang memang dibutuhkan, sunnah juga sebenarnya. Loh, kenapa sunnah? Kita mentabani kenapa sunnah? Meminjam itu kok sunnah? Karena itu adalah sebuah apa namanya sebuah jalan, sebuah solusi yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kebutuhan adalah dengan pinjam dan pinjam meminjam tanpa bunga, dan itu dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi pujian itu menunjukkan korinah kesunahan, ya, kesunahan. Nah, jadi dari sinilah luar biasa kan. Jadi, pinjaman itu ada dalam Islam, tapi tanpa bunga. Gitu. Dan di dalam Islam ada aturannya kan, bagaimana kalau konteksnya pinjam itu harus di apa? Harus dicatat dan harus dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan komitmen. Gitu. Jadi demikian gitu ya. Karena Rasulullah SAW biasa mencari pinjaman juga. Ya, maka selama mencari pinjaman, ya, masih ada gitu, dan hukumnya sunnah bagi orang yang meminjami dan orang yang mencari pinjaman, justru akan nampak bahwa riba itu tidak itu apa namanya ya, merupakan suatu ancaman dan justru membahayakan. Nggak diperlukan lagi maka riba itu. Ya. Pinjam ada bunganya, dengan pinjam nggak ada bunganya, mendingan pinjam yang nggak ada bunganya. Bahkan akan tampak bagi para apa namanya para pelaku ekonomi misalnya atau kaum muslimin secara umum, mereka akan menjauhi riba gitu, akan menjauhkan semua dari riba, sekaligus mencari apa namanya solusi lain, pinjaman misalnya yang itu jauh dari riba, ya. Nah, apabila riba tersebut tidak ada, maka kebutuhan akan masrif, akan al-bank gitu ya, jamanya al-masarif atau al-bunuk itu nggak ada lagi. Yang ada apa nanti? Yang adalah Baitul Mal. Apa fungsi Baitul Mal? Banyak sebagai apa fungsi penganggaran negara. Tetapi bisa juga Baitul Mal memberikan pinjaman, ya, ya, tanpa mengambil keuntungan atau bunga. Dan apa setelah apa pemanfaatan harta tersebut terwujud, ya. Dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, termasuk misalnya Sayyidina Umar bin Khattab.
yang telah menyuplai harta kepada para petani di mana itu, di Irak kalau nggak salah ya, dengan Baitul Mal, dari dana dari Baitul Mal. Dan mereka bisa mengelola harta-harta mereka hingga mereka bisa bertani dan menghasilkan sesuatu. Nah begitu ya. Jadi yang akan menggantikan perang untuk memberikan pinjaman ataukah subsidi itu adalah nanti Baitul Mal, ya, Baitul Mal kaum muslimin. Ya. Dan itu yang dilakukan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Gitu ya. Nih poinnya itulah penting. Jadi hanya saja untuk meninggalkan riba tersebut tidaklah tergantung pada masyarakat Islam atau negara atau hari ini kan. Ya, kalau kita dihadapkan pada pinjaman pada riba, maka tinggalkan. Kalau ada pinjaman dengan bunganya, maka tinggalkan. Kenapa? Karena keharaman di Darul Islam dengan keharaman di Darul Kufur sama saja haram. Bukan karena oh ini haram di Darul Kufur, di Darul Islam apa? Tapi Darul Kufur tidak haram. Enggak, semuanya haram. Ya, al halal fidaril Islam halalun fidaril kufri. Kembalinya sama. Al haramu fidaril Islam haramun fidaril kufri. Halal haram itu sama saja. Mau Darul Kufur atau Darul Islam. Saya kira itu ya poin yang kemarin bahasan akhir tentang riba yang kita agak terburu-buru ya akhir karena waktunya udah habis. Ya. Ustadz bisa bertanya dulu sebentar nggak Ustadz? Silakan. Ini Ustadz tadi yang terkait hukum meminjam itu apa ketika sunnah itu ketika pinjamannya itu apa meminjam itu ketika dalam kondisi butuh terdesak atau eh, hal yang mungkin tidak ada ini juga tidak ada kondisi apa mendesak dan butuh tersebut Ustadz. Gimana tadi poin jelas? Kalau misalkan tadi sempat disebutkan bahwa Betul. hukumnya itu sunnah meminjam gitu ya. Nah, Betul ya Ustadz ya? betul. Nah, gitu ya. Itu apakah ada catatannya ketika kondisi mendesak atau ketika benar-benar butuh atau memang pinjaman secara lumrah? Misalkan kita pinjam mungkin buat beli bakso dulu 10.000 besok di ini dikembaliin misalkan. Padahal itu bisa jadi dia bisa pulang dulu misalkan ngambil. Apakah itu juga sunnah atau bagaimana Ustaz? Wallahu alam saya tidak sampai ke situ tapi dari semua apa namanya narasi yang ada dalam hadis Nabi dan juga dari kehidupan para sahabat memang mereka itu meminjam karena ada kebutuhan. Kebutuhan seperti apa? Kebutuhannya apakah sesuatu yang mendesak? Apakah sesuatu yang misalnya selevel apa gitu tingkat hajatnya itu tidak apa namanya tidak dijelaskan ya sampai ke arah situ gitu. Yang jelas dikatakan bahwa la yukrahu al istiqrad bal yundabu aidan ya. Jadi mandub. Jadi iqradul muhtaj duna riban mandubun. Nah, kita ini dulu ya, kita tampilkan dulu. Bentar. Biar kita baca bareng-bareng. Nah, ini dia. Ini bahasan akhir tentang riba ya. Baik. Kita lihat di sini. Ini kan kalau nggak salah poin 1 sudah ya, nah sekarang kita masuk ke poin mana? Ini udah. Nah, ini kemarin udah ya, jawab udah. Sekarang ini poin 3. Ya. Jadi katakan di sini ya bahwa عالج النظام الاقتصادي في الإسلام سد الحاجات عند الأفراد بالأحكام الشرعية كالآتي katanya. Jadi sistem ekonomi dalam Islam itu memberikan penyelesaian terhadap pemenuhan kebutuhan pada setiap individu dengan hukum-hukum syariat sebagai berikut. Nah, ini dia. Tadi secara resume sudah saya sampaikan sebetulnya. Apa itu? Yang pertama adalah al-muhtaju ila al-istiqrad imma ay yahtajuhu li ajli al-'aish au yahtajuhu li ajli zara'ah. Apa zira'ah? Dikatakan di sini apa namanya terkait dengan kebutuhan untuk meminjam misalnya, apakah katanya dibutuhkan untuk hidupnya ataukah dibutuhkan untuk li ajli zira'ah, untuk pertanian. Artinya di sini yang penting ada kebutuhan.
Poinnya kebutuhan. Apakah untuk menyambung hidup? Ini berarti kan nggak punya uang untuk makan. Ataukah untuk ziroah? Dia punya uang untuk makan, tetapi dia perlu uang untuk modal bertani. Paham ya? Jadi saya tidak menemukan harus pada level misalnya betul-betul dia itu sangat terdesak untuk hidupnya, enggak ya. Yang penting ada kebutuhan. Saya ulangi lagi. Al-muhtaj ila istiqrad, ya. Al-muhtaj ila istiqrad imma ay yahtajuhu li ajli al-aish. Yang pertama ya. Jadi bisa karena kebutuhan untuk hidupnya, untuk makan begitu. Au yahtajuhu li ajli ziraah, atau kebutuhannya untuk pertanian gitu, untuk modal bertani. Jadi dua-duanya mungkin saja, ya. Yang pertama dengan yang kedua memang beda kan. Yang pertama coba al-hajatul ula, hajat yang pertama ya li ajlil aishi, ya ini untuk kehidupannya. Saddaha al-islamu bi dhamanil aishi li kulli fardin min afradi ra'iyah. Di mana di sini katakan Islam memberikan jaminan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap individu dari individu rakyat oleh negara itu. Nah, yang kedua bagaimana? Al-hajatus tsaniyah, adapun hajat atau kebutuhan yang kedua, contohnya apa? Li ajli ziraah. Tidak mesti ziraah ya, bisa sinaah misalnya untuk produksi ya, industri kecil, UMKM kalau sekarang. Bisa ziraah, bisa sinaah. Saddahal Islamu biiqradil muhtaji duna riba. Ya. Jadi Islam memberikan solusi selain subsidi ya. Subsidi kan bahasan terpisah. Ini konteksnya bahasan tentang pinjaman. Islam ngasih solusi apa? Ngasih pinjam. Dengan apa? Dengan pinjaman yang tanpa bunga. Saddaha al-Islam. Jadi saddah al-Islam. Untuk Islam memberikan penyelesaian dengan apa? Biiqrad. Ya, dengan memberikan pinjaman biqradil muhtaj pada orang yang membutuhkan duna riban, dengan tanpa riba. Nah, perhatikan di sini. Penting di sini. Sesuai dengan pertanyaan Ustaz Supriyadi. Iqradul muhtaji duna riban mandubun. Yuthabu fa'iluhu. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa riba. Itu adalah mandub, adalah sunnah. Yuthabu fa'iluhu, diberikan pahala bagi pelakunya. Itu kan iqrad. Bagaimana kalau istiqrad? Sama. Wala yukrahu istiqrad. Iqrad itu adalah minjam. Istiqrad, iqrad adalah meminjami. Istiqrad itu adalah pinjam. Ya, iqrad apa? Meminjami. Ya, meminjamkan uang. Sedangkan al-istiqrad itu adalah pinjam. Orang yang meminjam. Dikatakan la yukrahul istiqrad, tidak dibenci gitu, tidak bukan suatu yang tidak disukai terkait dengan meminjam itu. Bahkan dikatakan tetapi yundabu aido, ya, bahkan disunnahkan juga. Nah, tadi pertanyaannya apakah harus membutuhkan? Ya harus membutuhkan. Selevel mana membutuhkannya? Nggak dibahas ya. Apakah butuh untuk hidup ataukah butuh untuk pengembangan pertanian? Yang penting dia butuh. Ketika dia itu membutuhkan, lalu kemudian pinjam, maka sunnah bagi dia pinjam. Ya. Jadi yang sunnah itu bukan hanya iqrad, tapi juga ini istiqrad, ya, istiqrad. Gitu. Maka dikatakan faliqrabu mandubun wal muqridi wal mustaqridi. Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqridu wa fi'luhu dalilun syar'iyyun. Ini dia. Paham ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencari pinjaman juga, dan perbuatan Rasulullah itu dalil syar'i. Ya, fi'luhu, hu-nya domir kepada siapa? Ke Rasulullah. Dalilun syar'iyyun, ala dalil syar'i. Gitu. Jadi kenapa yang sunnah itu adalah bukan hanya perilaku iqrab, tapi juga istiqrab? Nah, maka dijawab di sini. Di antaranya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqridu. Dulu Rasulullah itu memang juga
pada beberapa kesempatan mencari pinjaman. Dan perbuatan ini merupakan dalil syar'i katanya. Dan seterusnya, ini poin-poinnya udah saya sampaikan tadi sebelumnya. Dikatakan Baitul Mal wahdahu yaqumu biiqradil mali bila faidatin. Jadi Baitul Mal sajalah satu-satunya yang yang menjalankan fungsi memberikan pinjaman gitu tanpa faidah, tanpa keuntungan. Ya, itu sedangkan riba itu adalah sesuatu yang dororun, ya, min asyaddil adrar. Dikatakan riba itu adalah bahaya dari separah-parah yang bahaya gitu ya, bahaya yang paling besar alal hayati iqtisadiyah dalam kehidupan ekonomi dan seterusnya ya. Dan ini menjadi suatu darurat, suatu hal yang urgent untuk menjauhkan diri dari apa? Dari riba ya. Gitu. Ad-daruratu taqdi istib'adir riba. Jadi suatu hal yang urgent untuk menjauhkan diri dari riba. Jelas ya, insyaallah ya. Kemudian berikutnya apa? Yuhawilu bainar riba wal mujtama bit tasyri'. Jelas ya. Jadi diubah riba itu dalam dan juga masyarakat dengan apa? Dengan aturan hukum, wat taujih dan juga arahan-arahan wafqan nizamil Islam sesuai dengan hukum Islam dan seterusnya. Maka dikatakan tadi tidak ada kebutuhan lagi terhadap bank ya. Idza udima riba, jika tidak ada riba, maka lam tabaqa hajatun lil masarifi, yani al-bunuk ya, al-maujudatil an. Tidak ada lagi kebutuhan terhadap al-masarif, yani bank yang ada pada hari ini. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, di mana a'ta Umar bin Khattab min baitil mali lil fallahin. Ya, di mana waktu itu Umar pernah memberikan apa? Bantuan dari Baitul Mal kepada para fallah, kepada para petani fil Iraqi di Irak ya. Gitu. Untuk apa itu? Ya itu sebagai harta amwalan listighlali ardihim, untuk mengelola tanahnya. Lalu nomor 9, al-hukmu syar'iyyu ayyu'atal fallahuna min baitil mali ma yatamakkanuna bihi minal istighlali aradihim. Ya, hukum syara diberikannya fallah ya, bantuan atau diberikannya fallah, yakni para petani itu pinjaman itu ya dari Baitul Mal itu untuk apa? Untuk mengelola tanahnya. Gitu. Dan ini satu hal yang penting ya untuk dipahami oleh kita semua, bahwa pinjaman itu memang bisa untuk kehidupannya, bisa juga untuk misalnya para petani. Itu saya kira itu poin pentingnya, dan lain-lainnya sudah disebutkan tadi ya. Oh iya, jelas nomor 10 jelas dikatakan la yu'tal fallahuna al-aghniya'u min baitil mali syai'an li ziyadati intajihim. Oh jelas, karena tujuannya adalah sebagai sebuah bantuan. Jadi kalau yang udah kaya yang nggak dikasih lah ya. Jadi tidak diberikan katanya fallahun, para petani yang agniya, yang kaya dari Baitul Mal ya, syai'an sesuatu untuk liziyadati intajihim, untuk menambah produktivitasnya. Jadi yang diberikan adalah yang memang membutuhkan ya, bukan yang ingin meningkatkan produktivitas lagi gitu. Baik, berikutnya adalah ditinggalkannya riba. Naam, ya, tarkur riba la yatawaqqafu ala wujudil mujtama'il Islam. Oh jelas, ditinggalkannya riba itu tidak tergantung kepada keberadaan masyarakat yang Islami. Awujud di daulat Islamiyah, atau harus wujudnya dulu daulat Islamiyah. Awujud di man yuqridul mala, ya, atau misalnya atau wujudnya orang yang yuqridul mala, yang meminjamkan uangnya itu. Jadi saat ini pun berlaku gitu ya. Kita bisa meninggalkan riba ya. Kemudian apa lagi?
Terakhir riba itu apa? Haram. Ya, riba haram. Saya ulangi lagi ya bahwa riba itu tidak tergantung pada apa wujudnya masyarakat Islami. Mau masyarakatnya Islami atau tidak Islami hari ini tinggalkan riba. Atau wujudnya daulah Islam misalnya. Mau ada daulah atau tidak ada daulah Islam hari ini ya tinggalkan riba. Atau misalnya wujudnya orang yang yukridul mala, orang yang meminjami uang dengan tanpa riba ya. Ya. Ada atau tidak ada orang yang semacam itu ya tinggalkan riba. Gitu ya. Ini belum ada gantinya gitu, belum ada orang yang mau minjami tanpa riba ya. Bukan dalil bahwa kita boleh tetap dengan riba. Paham ya? Dan yang terakhir sekali dikatakan di sini riba haramun. Ya, riba itu adalah haram wa yajibu tarkuhu sawaun ujidat daulatun islamiyatun am lam tujad. Harus tinggalkan riba itu sama saja apakah sudah ada daulah Islamiyah ataukah belum ada. Wa wujida mujtama'un islamiyun am lam yujad. Sudah ada masyarakat yang Islami ataukah belum ada. Ya, wa wujida man yukridul mala am lam yujad. Sudah ada orang yang mau minjemin uang ataukah belum ada ya. Minjem uang tanpa riba. Nah, tetap saja riba itu adalah haramun ya, bahkan sebagai doror, perkara yang membahayakan tatanan masyarakat dan ekonomi. Baik, mungkin itu ya poin penegasan. Saya minggu lalu tuh kalau tidak salah ini baru dibahas sekilas, tapi poinnya udah yang ininya baru sekilas sekali ya. Baik, silakan ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita masuk kepada poin selanjutnya tentang al-ghamnu al-fahish. Baik Ustadz, ini ada dua pertanyaan Ustadz. Yang tadi yang pertama ini meneruskan yang tadi Ustadz yang ada yang mengatakan meminjam itu bisa haram ketika si peminjam tersebut ada kemungkinan tidak bisa bayar nih Ustadz. Ada kemungkinan tidak bisa bayar. Ya, katanya itu bisa jatuh kepada keharaman. Betul atau tidak Ustadz? Meminjam tapi dia tidak bisa. Ya, ada kemungkinan dia tidak bisa bayar, dia sendiri bingung tidak tahu dari jalan mana gitu. Dia memprediksikan ya kemungkinan tidak bisa bayar nih Ustaz. Kondisinya demikian. Oh, Itu bisa jatuh iya kepada kalau haram nggak? dia ya 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 jadi kalau memang dia itu tidak bisa bayar ya tidak akan bisa bayar berarti pilihannya tidak boleh tidak pinjam ya pilih tidak pinjam tetapi bisa juga dia itu pinjam tapi memang mengusahakan dengan serius intinya sih sebetulnya adalah poinnya adalah dia mengusahakan dengan serius kalau sejak awal dia sudah mengatakan saya tidak akan membayar ya tidak akan bisa bayar itu berarti udah membangun sebuah persepsi yang salah bahwa dia itu pinjam untuk tidak bayar ya tidak boleh hal begitu ya sudah tidak boleh karena begini jadi bisa jadi orang itu pada hari ini nggak punya uang kemudian dia pinjam kapan dia akan kembalikannya dia bisa memperkirakan setahun 2 tahun 3 tahun dan memang serius mengusahakan dan itu nggak masalah tapi kalau dia pinjam tapi emang udah membuat persepsi saya nggak bakal bisa bayar dia nggak boleh kalau gitu ya nggak boleh karena pinjam itu adalah utang yang harus dibayar dan kalau dia melalaikan berdosa ya untuk melalaikannya berdosa jadi dia bisa melalaikan untuk membayar utang itu berdosa ya tidak bersungguh-sungguh membayar utang itu berdosa ya jadi kalau memang dia tidak akan membayar dan tidak akan mengusahakan untuk membayar dan tidak tergambar dari mana dia akan membayarnya dengan cara apa dia akan membayarnya sehingga dia juga ragu untuk bisa membayar ya berarti jangan pinjam ya jangan pinjam kalau dalam konteks daulah Islam berarti apa memang minta dari negara gitu baik itu sifatnya itu untuk kehidupan pribadi ya udah pasti itu dijamin ataupun tambahan untuk produksi misalnya pertanian dan lain sebagainya gitu ya jadi Baik Ustaz. utangnya sendiri harus dibayar gitu. Jadi saya tidak tidak mengatakan bahwa dia itu kalau begitu maka minjamnya dia itu menjadi haram itu tergantung ya konteksnya itu begini
Kalau memang dia sudah sejak awal iktikadkan memang pinjam untuk tidak bayar, ya salah, itu haram itu. Ya. Beda ketika orang itu memang pinjam dan mengiktikadkan untuk membayar dan berusaha untuk membayar. Ya, itu berbeda. Walaupun ada di lapangan mungkin banyak kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Ya. Baik, Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz ini tadi yang terkait Baitul Mal katanya dari Syarim. Ustaz izin bertanya kalau Baitul Mal bisa memberikan pinjaman mengambil dari pos berapa nih? Mungkin dari pos mana nih Ustaz ya? Memberikan pinjaman dari harta yang mana mungkin ya Ustaz? Baik, baik. Kalau uh, terkait dengan sumber-sumber pendapatan dari Baitul Mal itu kan ada yang merupakan kepemilikan negara, ada yang merupakan kepemilikan umat umum, ada yang merupakan kepemilikan pribadi berupa zakat. Yang zakat tidak mungkin yang umum. Zakat itu harus posnya kepada 8 asnaf. Nah ya, jadi yang paling memungkinkan yang dilakukan dipakai untuk pinjaman itu adalah dari pos pertama atau pos kedua. Jadi dari apa? Dari kepemilikan negara, dari pos kepemilikan negara atau dari pos kepemilikan umat. Nanti itu harus sepersetujuan untuk yang kedua nih, sepersetujuan nanti dari majelis ummah sebagai yang mewakili atau yang merepresentasikan umat gitu ya, bahwa ada alokasi untuk pinjaman, bantuan atau pinjaman. Itu di situ bisa lakukan. Yang tidak boleh dari sumber zakat itu yang boleh. Silakan. Baik Ustaz, sudah tidak ada lagi Ustaz, boleh Yang diulangi. ada kalau untuk zakat itu adalah pemberian untuk yang berutang gitu ya, gorimin itu namanya. Hmm. Bukan ngasih utang, memang pemberian. Dan Tidak ada lagi Ustaz sepertinya. baik, kita lanjutkan kalau begitu ke poin berikutnya insya Allah. Nah, kita sekarang akan membahas tentang apa namanya, tentang topik berikutnya. Topik apa itu? Topik tentang Goben. Ya, Goben itu bahasa sederhananya adalah eh, penipuan lah ya, penipuan. Eh, Penipuan itu terjadi karena ketidaksempurnaan apa namanya, ketidaksempurnaan informasi terkait dengan harga. Ketika tidak sempurna informasi tentang harga, maka eh, terjadi goben nantinya, ya terjadi goben. Jadi ketika goben itu dikatakan penipuan, apabila sudah sampai pada taraf yang keji, maka disebut dengan gomnu fahishi kan. Nah itu nanti poin-poin seperti apa, kaidah-kaidah seperti apa, nanti kita akan bahas. Ya, yang paling mudah gini lah, ingin saya berikan gambaran sedikit saja sebagai sebagai gambaran awal. Jadi ketika penjual menjual barang dengan harga yang tidak diketahui harga pasarnya oleh pembelinya. Jadi penjual misalnya menjual barang dengan harga yang sangat tinggi di luar harga pasar, maka itu adalah oben, fahishi. Atau misalnya kebalikannya, pembeli pembeli misalnya membeli barang, di mana si penjualnya nggak tahu harga pasar, maka pembeli membeli barang dengan harga yang jauh murah di bawah harga pasar. Nah itu juga adalah oben. Ya, itu juga adalah goben. Goben yang fahish, jadi ketidaksempurnaan informasi tentang harga di pasar. Ya. Beda kalau semuanya udah tahu harga pasar, semuanya udah tahu, kemudian sudah apa lagi, ridho ya, ridho sama ridho gitu. Tahu nih harga pasar, ridho sama ridho, itu nggak masalah. Ya. Ketika dijual atau dibelikan dengan harga tertentu sudah kesepakatan. Yang tidak boleh itu adalah ketika satu pihak
tidak tahu informasi harga. Ya, informasi tentang apa? Tentang harga. Jelas ya? Baik. Kita akan tampilkan. Baik. Ini dia topik bahasan kita, yakni al-ghabnul fahish. Ya, ini sebuah tipuan yang fahish, yang keji. Ya. Apa itu al-ghabn atau al-ghubn, sama aja. Al-ghubn itu secara bahasa adalah al-khida. Ya. Al-ghubn itu secara bahasa al-khida. Dikatakan juga yuqal ghabanahu ghubnan fil bai'i wasyara'i. Ya. Jadi ghubn itu al-hida. Hida itu apa? Al-hida itu tipuan. Baik, kita lihat langsung ke poin-poinnya. Kita lihat, ini dia. Ini poin pertama. Apa itu al-ghubn? Al-ghubn itu adalah fil lugha al-hida'u. Al-khida' yakni sebuah tipuan, ya, penipuan. Jadi ketika dikatakan ghabanuhu ghubnan fil bai'i wasyira'i khada'ahu wa ghalabahu wa ghabana fulanan, itu artinya apa? Naqasahu fi thamani wa ghairihi wa huwa ghabinun wa dzaka maghubun, ya, wa dzaka maghubun. Jadi artinya apa? Yakni al-khida, yakni tipuan, ya, tipuan. Maka ketika dikatakan misalnya ghabanahu ghubnan fil bai', seseorang itu melakukan tipuan dalam jual dan beli, ya, fil bai' wa syira, itu maksudnya adalah khoda'ahu atau ghalabahu, ya. Dikatakan wa ghobana fulanan, maksudnya nakosohu wa fis sama, jadi mengurangi harga, ya, fi samani wa ghairihi, yani mengurangi dalam harga, wa ghairihi, dan yang lainnya. Baik, itu adalah al-ghuban secara apa? Secara lughah. Sekarang al-ghuban secara istilah seperti apa? Jawabannya adalah al-ghubn fil istilah adalah apa? Al-ghubnu huwa bai'u syai' bi aktsara mimma yusawi au bi aqalla mimma yusawi. Ya. Jadi ghubn itu adalah menjual sesuatu lebih dari apa? Lebih dari apa yang semestinya gitu, ya. Yang titik keseimbangan dan juga di luar dari yang semestinya, ya, dari yang standar, dari yang normal gitu, ya, dari yang sama. Nah, apa hukum dari ghubn itu? Ghubn itu adalah hukumnya adalah al-ghubnul fahishu haramun syar'an. Ya, bahwa ghubn fahish itu adalah haram secara syara'. Kalau ingin gambaran bagaimana gambaran dari al-ghubn al-fahish itu begini. Ketika ada petani, ya, baru panen, ya, baru panen, kemudian dia mau menjual apa namanya itu barangnya, sebut saja timun, ya, timun. Kemudian harga barangnya itu, harga di pasar, ya, harga timun sekilo tuh misalnya berapa sih di Indonesia harga timun? Boleh tahu dulu harga timun berapa di Indonesia 1 kilo? Ibu-ibu mungkin. Ini Silakan. banyak yang mengatakan suara saya kecil, ya, di sini, ya. Mungkin karena pengaruh sound atau gimana ini, ya. Tes bismillah. Hah? Ya, sudah membaik Ustaz. Tadi pas awal-awal kecil Ustaz. Kecil, ya. Coba saya mau pakai ini, sound lama sekali dulu sejak di Indonesia ini. Sebentar, saya coba ganti pakai apa ya? Pakai, sebentar. Saya bisa pakai ini, pakai apa itu? Kamera, sound
Bismillah, Bismillah. Gimana? Sekarang jelas nggak sekarang? Bagus yang tadi Ustadz. Bagus, yang tadi yang sekarang. Yang tadi Ustadz, ini bergemuruh suaranya, nggak bersih. Bagus yang tadi hanya saja yang tadi mungkin mikrofonnya agak dekat tadi. Tes Bismillah, Bismillah Nah sekarang. ini bagus yang ini Ustadz. Baik, berarti ini harus dekat banget. Nah, biasanya sound system ini mikrofon ini jauh juga sensitif, sekarang harus dekat. Ya, kembali lagi. Jadi harga apa tadi sasarannya? Harga timun berapa sekilo? Ibu-ibu mungkin ya, mentimun berapa? Itu udah harga jual sih ya. Ya, anggaplah sebentar ya, harga timun di Indonesia. Ini biar ini supaya 1 kilo di pasar ya. Katanya di sini timun lokal itu di Indonesia 14.000. Apakah benar ya? Mahal juga ya. Ya sekitar itu Ustadz. Ya, 12 sampai 15 ribu. baik, baik. Itu ya. Kalau lihat di ini 14 sampai 12.000. Itu adalah harga pasar. Kemudian misalnya seorang petani baru baru apa namanya baru panen timun ya dari ladangnya. Kemudian harga pasarnya itu adalah sekitar sebut saya 10.000 ya harga pasarnya. Nah, tadi kan udah harga jual kan ya. Ini harga pasar ketika diterima di pasar ya. Harga pasar ketika dia jual dari petani ke pedagang pasar, katakan 10.000 lah. Ya, karena harga jualnya kan sampai 14.000 lebih ke atas. Baik, 10.000 katakan saja 1 kilonya. Itu harga pasar. Namun ya, yang terjadi ketika dia di tengah jalan nih, ketika dia di tengah jalan, kemudian dicegat oleh tengkulak. Jual kepada kami aja. Ngapain ke jauh-jauh berangkat ke pasar? Harga lagi pada jatuh sekarang, kata tengkulak itu. Ya, habis sama ongkos sama transportasi habis. Jual ke kami aja, harga sekarang lagi jatuh 5.000, sama aja kok. Gitu. Ya. Nasib petani nggak tahu harga pasar. Oh 5.000 ya? Iya 5.000 sekarang. Udah pada harga 10.000. Terjadilah transaksi jual beli. Nah itu disebut dengan al-ghuban al-fahish. Ya. Itu adalah guban yang fahish. Tipuan yang keji. Gitu. Paham ya? Itu adalah tipuan yang keji itu begitu. Guban fahish. Ridho nggak? Sama-sama ridho nggak antara penjual dengan pembeli? Ridho, tapi si penjualnya tidak tahu harga pasar. Berarti yang ditipu siapa ini? Yang ditipu si penjual. Siapa yang menipu? Si pembeli. Paham mas ini? Itu namanya guben fahish. Sekarang kita ganti. Yang ditipunya adalah si pembeli sekarang. Misalnya di pasar, seseorang mau beli eh, apa namanya gula misalnya ya. Harga gula sekarang berapa? Harga gula harga gula 1 kilo harga pasir 19.000 katanya. Harga gula pasir gulaku 1 kilogram kuning itu 19.000. Nah kemudian eh, apa namanya si penjual melakukan guben fahish kepada pembeli ya, kepada calon pembeli misalnya langsung di apa namanya di kasih barang, datangi, ini harga gula sekarang gula lagi pada mahal ya, lagi pada mahal itu. Berapa harga gulanya? Ini gulanya 30.000 aja lah, itu 1 kilo 30.000. Dia nggak tahu harga pasar, bahwa harga pasar 19.000, paling mahal 20.000, ini dikasih harga 30.000 ya, itu kemahalan kan, udah jauh di atas harga pasar ya. Kemudian si pembelinya ikut aja lah ya, percaya aja. Kemudian dia membeli. Ridho nggak? Dua-duanya ridho sih.
Antarodin minkum. Sah tidak sah sih, tapi di dalamnya ada fasad, kecacatan dalam jual beli. Loh, kenapa ada fasad? Kenapa? Karena si pembeli tidak tahu harga pasar. Dia membeli pada saat tidak tahu harga pasar. Dia membeli 30.000 tapi nggak tahu harga pasar. Sampai sini paham? Ya. Nah, jadi gitu. Gambaran sederhana terkait dengan guben itu begitu. Ya. Guben fahish itu begitu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah ya. Kalau sudah jelas. Nah, ini poin penting ketika kita berbicara berkaitan dengan pembahasan guben itu, gambarannya begitu. Bisa penjual yang dirugikan oleh pembeli, bisa pembeli yang dirugikan oleh penjual. Yang jelas ada ketidakjujuran dalam masalah harga pasar, ya. Jadi ada unsur tipuan di situ, dan itu adalah bentuk fasad, ya, kerusakan dalam jual beli. Akannya adalah jual beli yang rusak. Baik, itu poin poin penting ketika kita berbicara berkaitan dengan gambaran teknis tentang guben. Kemudian di poin selanjutnya, di poin yang keempat di sini dikatakan waraddat ahadisu tuliba fiha tarkul khilabati ayil khadi'ah wal khadi'atu haramun wa min huna kana al-ghubnu haramun. Waradat katanya telah termaktub gitu ya. Waradat ahaditsu, hadis-hadis yang di dalamnya adalah ditekankan, diminta untuk meninggalkan khilabah. Apa tuh khilabah? Yani khadi'ah, tipuan. Dan khadi'ah adalah haram. Dari sini maka al-ghubnu al-ghubnu haramun. Ya. Dari sini maka ghubn itu juga haram. Jelas? Ya, jelas. Nomor 5, al-ghubnu al-ghubnul haramu huwal ghubnul fahish. Ghubn yang haram adalah ghubnu yang fahish, yang keji kayak tadi itu. Paham ya? Berikutnya apa? Ya kan situ nomor 6, illatu tahrimil ghubni huwa kaunuhu khadi'atun fitsaman, ya. Wala yusamma khadi'atan idza kana yasiran yakunul ghubnu khadi'atan idza kana fahishan. Jelas ya. Jadi alasan katanya keharaman dari guben ini adalah karena keberadaannya sebagai sebuah tipuan dalam harga, sebagai khodi'ah di dalam harga. Dan tidak dikatakan sebagai khodi'ah ketika itu sesuatu yang yasir gitu, yang yang sederhana lah, yang tidak nampak gitu sebagai sebuah sesuatu yang mencolok, yang besar. Nah, artinya kalau cuman bedanya sedikit, selisih sedikit, itu nggak disebut perkara yang besar, masih kategorinya yasir gitu ya. Nah, dikatakan di sini apa? Yakunul ghubnu khadi'atan idza kana fahishan. Dan keberadaan ghubn, ya. Dikatakan sini keberadaan guben itu adalah sebagai khodi'atan, sebagai campur, sebagai sebagai bentuk tipuan ketika terjadi fahishan, jadi bentuk kejian, ya. Guben itu disebut khodi'ah ketika terwujud kekejian, ya, aspek yang amat keji. Itu berikutnya apa lagi? Idza sabatal ghubnu fa inna lil maghbuni al al khiyar atau al khiyaris gitu ya sebetulnya. Al khiyar insya'a fasaha al bai'a wa insya'a amdahu.
Di situ bukan khoya tapi khiyar. Salah, al-khiyar. Jadi ketika menetapkan al-ghuban, maka bagi orang yang ditipunya, yang di maghbunnya itu ada al-khiyar katanya. Ya. Ada apa? Hak khiyar untuk memilih. Milih untuk apa? Insya'a fasakhal bai'. Kalau mau ya batalkan jual belinya. Ya, kalau tidak mau berarti apa namanya tidak di apa eh, tidak dipasah, hanya udah ridho aja lah gitu ya, diridhokan ya, tapi penting udah tahu semuanya tapi sudah dipasah. Kalau amdohu berarti lanjut terus lah gitu ya, kalau fasah berarti dipasah, tidak jadi begini. Jadi boleh ada khiyar, itu khiyar lanjut atau khiyar tidak lanjut, paham ya, lanjut atau tidak lanjut. Jelas di sini insya Allah ya. Itu al-ghuban adalah haram, baik itu ghuban fahish maupun ghuban apa ghuban yang tidak fahish. Biasanya kalau masalah harganya masih siap ya. Jelas di sini, itulah ilat keharamannya, karena itu adalah khodi'ah, yakni sebuah tipuan pithamani dalam harga. Jelas insyaallah. Berikutnya yang ke berapa sekarang ini? Yakunul ghubnu khadi'atan idza kana fahishan. Udah tadi ya. Berikutnya adalah idza thabatal ghubnu fa innal maghbuni al khiyar. Jelas ini sama. Ketika ditetapkan adanya ghuban, maka bagi yang ditipu itu harus ada ya. Jadi ketika apa dikatakan di situ orang yang ditipu itu memiliki dua khiyar, lanjut atau kan fasah, terserah mau difasah atau kan dilanjut. Jelas ya. Berikutnya adalah ini juga apa namanya juga penting terkait dengan masalah teknis ini ya. Ini apa namanya hal yang saya harus dipahami juga tentang terkait dengan konsekuensi dari sebuah fasah itu apa. Jadi tidak jadinya jual, fasah itu tidak jadinya jual beli ya. Atau lanjut gitu. Kalau lanjut nggak apa-apa, lanjut saja. Tapi dengan harga yang kemudian telah diridhoi oleh semua pihak dan telah ditetapkan ulang gitu ya. Nih poin-poin yang penting lah untuk dipahami terkait dengan masalah ini. Baik, gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara secara lebih detail ya terkait dengan masalah ghuban ini. Baik, sebelum lanjutkan ada lagi yang sampaikan dulu. Ini bertahap. Ada tentang gambaran ini gambaran ghuban, karena memang ghuban ini bisa terjadi gitu ya, bisa terjadi di banyak kasus, banyak terjadi. Nah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak disebutkan itu terkait dengan aspek ini ya, ghuban ini. Baik, barangkali ada yang tanyakan dari teman-teman, silakan. Ustaz ini ingin mengkonfirmasi lagi Ustaz ini apa dalam beberapa kajian atau keterangan tuh ada yang menyatakan yang namanya ghuban itu tidak hanya melambungkan harga terlalu tinggi, tapi ketika apa menjatuhkan harga yang terlalu rendah juga itu termasuk ghuban ya Ustaz. Ghuban fahishi. Itu bagaimana Ustaz? Ya, tadi udah saya jelaskan di awal. Iya. Jadi ghuban itu bisa dilakukan oleh penjual atau oleh pembeli. Paham ya? Kalau oleh si penjual berarti dia akan menjual harga jauh di atas harga pasar. Harganya tinggi sekali kan? Berarti kan.
Kalau goben itu dilakukan oleh si pembeli, berarti dia akan menjatuhkan harga pasar di bawah banget harga pasar. Tadi di awal saya sampaikan itu, ya. Jadi contoh tadi timun tadi ya timun. Harga timun berapa harga timun? 12.000, 10. 14.000. Ya, harga harga dibeli oleh pedagang di pasar 10.000 katakan. Kemudian tengkulak itu beli tengah jalan. Berapa tadi nawarinnya? 5.000. Ah, itu kan di bawah harga pasar. Ya, ya, ya. Ya enggak? Nah, itu kan udah kita ilustrasikan dari awal. Itu. Jadi harus 10.000 ini malah 5.000. Ya. Dikasih dikasih bumbu-bumbu kata-kata apa misalnya bahwa harga di pasar lagi pada jatuh, lagi pada murah. Ya ngapain jauh-jauh ke pasar, lo sini aja lah. Saya beli nih, simpel, 10.000 aja, gitu. Ya, 10.000 berarti lah, 5.000 aja, gitu ya, 5.000 aja, gitu. 5.000 aja, toh harga-harga masih pada jatuh sekarang. Dijual 5.000 padahal harga pasar 10.000. Itu goben, itu goben. Ya, paham ya? Sebagaimana apa? Kalau goben itu datang dari si penjual, pasti penjual pasti melambungkan harga kalau itu. Harusnya misalnya berapa? Harganya 5 tapi dihargai 10. Itu juga goben. Ya, itu juga apa? Goben. Jelas sampai sini. Nah, nanti ada bahasan-bahasan tambahan kan berikutnya tentang khiyar. Tadi saya sampaikan bahwa eh, apa namanya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwa pihak yang tertipu, yang ditipu itu berhak pilihan. Ya, jadi pilihan ini ditetapkan berdasarkan dua syarat. Pertama, pada saat terjadinya transaksi tidak tahu, ya harus begitu, tidak tahu harganya. Yang kedua, apa penambahan atau pengurangan yang drastis, bisa 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 nambah atau kurang. Baik, ada lagi? Baik. Dari Alma Ustadz, Ustadz masalahnya hari ini ada kesepakatan para penjual untuk menaikkan harga sehingga pembeli tidak tahu harga yang sebenarnya. Ya, itu yang disebutkan kartel ya, kartel harga. Jadi kartel harga itu adalah para perusahaan-perusahaan besar itu sudah membuat kesepakatan harga tertentu, ya, yang itu mungkin di luar harga yang semestinya, ya, untuk menciptakan harga baru. Nah, itu ya. Dan kalau konteksnya demikian, maka tidak boleh itu terjadi dalam sistem Islam itu kartel akan diberantas itu. Sebagaimana yang hari itu terjadi, kartel akan dihilangkan. Ya, jelas. Kalau bicaranya ada kesepakatan harga. Sehingga harga itu jauh di atas harga pasar sehingga dirugikan untuk konsumen. Ya, dirugikan konsumen. Silakan. Baik, yang kedua Ustadz dari Khairul Budiman. Kalau penjual membuang harga atau harga terlalu rendah dari harga pasar, adakah termasuk kesalahan atau tidak Ustadz? Gimana ya? Kalau penjual membuang harga. Jadi penjual menjual harga dengan apa? Dengan murah ya? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, yang penting motifnya memang bukan untuk menjatuhkan orang lain. Ya, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Silakan. Beda kalau udah motifnya mau menjatuhkan orang lain, ya salah juga. Kalau kita sendiri di kondisi sekarang, Ustadz menyikapinya bagaimana kalau ada yang Guben Faiz cukup ini. Kalau itu menimpa kita dan kita tahu akhirnya, maka kita minta ini khiyar tadi. Khiyar itu ada dua pilihan kan, bisa lanjut gitu ya, atau pasah atau batal.
Lanjut nanti dengan direvisi berarti harganya dengan harga yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan dua-duanya ridho sama ridho, ya, sama-sama ridho. Itu kurang lebih. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan ya. Boleh, Ustaz. Baik, baik. Nah, ini apa namanya? Ini penting bahwa dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu ada pembahasan berkaitan dengan khiyar di dalam ghaban itu ada khiyar. Jadi dikatakan lebih kurang apa namanya dalam hadis Nabi SAW idza ba'ata faqul la khilabata thumma anta fi kulli sil'atin tabatta'iha bil khiyar salasa laylin salasa layalin fa in radita fa amsik wa in sakhibta faradudha ala sahibih. Apabila engkau menjual, maka katakanlah tidak ada penipuan. Kemudian dalam keadaan menjual, engkau harus memberikan pilihan setiap salah layalin 3 malam. Apabila engkau ridha, maka apabila engkau tak marah, ya, tidak ridha, maka kembalikanlah kepada pemilik. Nah, jadi hadis ini apa menunjukkan adanya pihak yang tertipu berarti kan. Itu diberi pilihan khiyar. Hanya saja pilihan itu ditetapkan berdasarkan 2 syarat. Pertama apa? Nanti akan dibahas. Pada saat terjadinya transaksi tidak tahu dia. Yang kedua, pemanfaatan atau pengurangan yang drastis ya, di mana orang lain tidak melakukan penipuan seperti itu pada saat terjadinya transaksi tersebut. Nah, artinya guben atau penipu itu apa? Guben yang keji itu adalah istilah yang dipergunakan oleh para pebisnis gitu. Bahwa penipuan tersebut adalah penipuan yang yang keji ya. Sedangkan seberapa besar kejinya, itu dikembalikan kepada istilah ya, gitu ya. Dan ya seperti itulah kurang lebih. Sedangkan seberapa besar kecilnya tidak ditentukan berdasarkan berdasarkan sepertiga atau seperempat atau misalnya seterusnya ya. Namun dikembalikan pada istilah berbisnis di negeri-negeri tersebut pada saat terjadinya sesuatu transaksi tersebut. Nah, hal itu memang berbeda-beda, mengikuti perbedaan barang dan kondisi. Ya gitulah poin-poinnya. Kita lihat lagi. Baik. Kita tampilkan. Baik, lanjutkan ya. Nah, jadi ada apa? Ada khiyar tadi. Ya, ada khiyar ketika seorang itu kena tipuan, lanjut ataukah tidak. Dan itulah juga yang dilakukan oleh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala lahu al khiyar baina ayyafsaha al bai'a au yamdiyahu faqat. Ya, jadi pilihan saja apakah dia itu mau memfasah ataukah melanjutkan. Ya, bisa difasah atau melanjutkan. Gimana cara memfasah ya nggak jadi berarti. Ya. Gimana melanjutkan? Ya melanjutkan berarti dilanjutkan tapi dengan apa?
dengan keridhaan dengan harga yang baru ya. Saya kira itulah. Nah, ada dua hal yang penting ya untuk dikategorikan seorang itu adalah seorang yang maghbun dan itu mendapatkan hak khiyar. Yang pertama apa? Adamul ilmi waqtal aqdi. Ketidakadaan kepengetahuan atau informasi ketika akad berlangsung. Ini dia nggak tahu berapa akad. Ya, jelas ya. Jadi ada mulai ilmi waktal akdi. Jadi tidak tahu gitu. Ketika terjadinya akad, tidak tahu harga pasar tidak tahu. Gitu. Yang kedua dikatakan di situ apa? Az-ziyada wa nuqsan. Memang bisa dua, bisa ziyadah harga dengan harga yang melambung tinggi tidak normal atau nuqsan. Harga dijatuhkan dengan sangat ya. Jadi dikatakan bisa ziyadah wa nuqsan al-fahish yang itu keji alladzi la yataghaban an-nasu bimisliha waqtal aqdi ya. Jadi bisa nambah harga, bisa ngurangi harga. Kalau penjual yang melakukan goben ya pasti dia jatuhkan harga. Tapi kalau pembeli yang melakukan goben pasti dia angkat harga. Ya, paham ya? Gitu. Berikutnya adalah al-ghubnu al-fahish huwa mastalaha tujaru ala ala kau ala mana ala kaunihi ghubnan fahishan. Al-ghubnu fahish huwa mastalaha at-tujaru ala kaunihi ghubnan fahishan. Ghubn yang keji itu adalah istilahnya para pedagang gitu ya atas kondisi yang merupakan ghubn yang fahish yang keji yang parah. Dan kemudian yang terakhir adalah la yuqaddarul ghubnul fahish ya. Dikatakan di sini apa? La yuqaddarul ghubnul fahish bisulusin wala rubu'in bal yutraku listilahit tujari fil baladi waqta ajra'il aqdi ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini berarti tidak ditetapkan ghubn fahish dengan sepertiga, dengan seperempat ya. Tapi yutraku ditinggalkan istilah tujar bagi istilah para pedagang di sebuah negeri ketika waqta ajra'il aqdi, ketika berlangsungnya akad ya. Itu. Jadi itulah poinnya terkait dengan terkait dengan masalah ghubn fahish ya. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Silakan. Sudah selesai bahasa tentang ghubn fahish ini. Saya kira mudah ya. Tadi yang sepertiga itu apa ya ini? Jadi maksud itu tentang berapa besar kecilnya itu tidak ditentukan. La yuqaddar. Tidak ditentukan berdasarkan apakah sepertiga harga, seperempat harga. Namun dikembalikan kepada istilah ini aja, tujar para pebisnis. Gitu ketika transaksi ya. Nah, mungkin beda-beda karena tiap negara beda-beda. Yang jelas fahish aja, keji aja gitu ya. Bisa mungkin harganya 2 kali lipat gitu. Ya, lebih mahal atau 2 kali lipat lebih murah apa 2 kali setengahnya maksud saya. Bisa setengahnya dimurahkan atau seberberapanya. Jelas ya insyaallah ya, itu ghubn fahish. Jadi dia melakukan ghubn tipuan dalam konteks apa? Dalam konteks harga ya. Dalam konteks harga. Jelas ya? Dalam konteks harga. Jadi harganya itu harusnya berapa? 20 oleh pedagang nih yang dia membeli itu dijatuhkan harganya. Atau yang ghubnnya penjual, maka sama penjual dinaikkan harganya. Nah, itu ghubn semua. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan bagi teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand langsung bertanya atau dituliskan di kolom chat.
Baik, sepertinya tidak ada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saya kira cukup. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Barangkali Ustadz ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Cukup, cukup, insya Cukup, Allah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa nih Masya Allah. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Yuwana Aryan Tresna yang sudah menyampaikan ilmunya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman ya yang hadir di kesempatan kali ini. Silakan nanti bisa murojaah kembali termasuk di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran utuh ya terkait sistem ekonomi Islam, indahnya sistem ekonomi Islam itu seperti apa ya. Dan ini tentu menjadi bekal menjelaskan ini ya kitab Nizamul Iqtisadi ya insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan kasiran. Izin pamit Ustadz.